Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas ya terkait masalah sebuah aplikasi pinjaman online di mana ketika kita berhutang, namun ternyata aplikasi tersebut sudah tidak ada lagi di Play Store ataupun App Store dan tidak bisa diakses. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Ipen ya. Jadi kalau pinjol APK-nya sudah tutup gimana ya? Jadi ceritanya gue pinjol di APK, pinjol di App Store, terus gue bayar selama 2 bulan dan itu bunganya terus jalan tiap hari 50.000. Tiba-tiba setelah 2 bulan lebih APK-nya udah nggak ada di App Store, kira-kira gimana ya? Soalnya gue ganti nomor jadi nggak tahu dia masih nelponin terus apa enggak. Nah, dari cerita-cerita ini ternyata beliau itu ternyata ya itu baru tahu kalau itu pinjol ilegal ya. Mungkin pas lagi cairin tiba-tiba dia tahu, jatuh temponya kok 7 hari, pinjam 1 juta yang cair cuman 650 ya. Terus kemudian cicilannya itu ngeri banget ya. Pertama 1 juta terus 30.000, 30.000, 30.000. Nah, ini memang benar-benar ciri khas pinjol ilegal. Kalau seperti ini bagaimana? Ya udah digalbekan aja, abaikan aja nggak apa-apa ya. Kebetulan beliau tidak merasakan dampaknya karena kebetulan beliau di sini ganti nomor ya. Jadi beliau nggak tahu apakah dia terus-terusan diteleponin apa enggak saat itu. Jadi nggak ngerti apakah memang pinjol ilegalnya itu masih gencar menagih atau enggak ya. Nah, cuman kalau udah soal kayak gini, pinjolnya sudah nggak ada, artinya ya mungkin sudah diblokir oleh OJK atau Kominfo. Cuman apakah masih terus menagih? Nah, ini 50-50. Bisa jadi mereka sebenarnya masih menagih. Tapi ya kembali lagi, ya karena mereka tidak tahu nomor kita yang baru, jadi ya kita nggak ditagih lagi. Cuman ya kembali lagi, mereka punya data kita atau enggak. Kadang mereka itu kalau pinjol ilegal sudah mengakses semua kontak di HP kita. Cuman saya rasa sih tergantung juga ya teman-teman, itu pinjolnya itu ditutup karena digerebek oleh OJK, ditangkap polisi, atau gimana? Atau cuman aplikasinya doang yang ditutup. Kalau aplikasinya doang yang ditutup, masih ada kemungkinan teman-teman bakal ditagih terus. Tapi kalau digerebek polisi, bosnya atau dedengkotnya ini di penjara, maka ya udah kelar masalah, tidak akan ada penagihan lagi. Tapi kembali lagi ya teman-teman, seandainya misal pinjolnya ini cuma diblokir aja secara aplikasi di Kominfo dan kalian pun tidak membayar hutang tersebut, itu tidak masalah menurut saya. Secara hukum tidak ada konsekuensinya. Secara hukum kalian tidak bisa ditagih karena ya mereka ilegal dari awal. Tapi kembali lagi, jika kalian memang merasa tidak mau terbebani, tidak tenang ya. Kalau kalian tenang ya silahkan, itu pilihan kalian. Tapi buat yang tidak tenang, lebih baik balikin aja uangnya. Apa yang kalian terima 650, ya udah kalian balikin aja 650. Masalah bunga dia yang terus berjalan udah bodo amat aja. Toh kita udah kembalikan uang yang kita terima kok. Secara agama, secara hukum, secara moral itu juga tidak bertentangan sama sekali. Mereka justru yang bertentangan karena memeras kita. Bekerja atau berbisnis dengan cara yang ilegal, lalu kemudian ujung-ujungnya akan memeras masyarakat. Nah, ini yang memang harus kita perangi teman-teman. Oleh karena itu, ya yuk mulai dari sekarang kita basmi pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Kalau kalian galbe, nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah pasti akan beres ya. Sekali lagi, tetap tenang, tidak perlu panik karena semua itu ya bukan masalah yang besar. Baik pinjol ilegal maupun pinjol legal, teman-teman tidak perlu khawatir. Yang harus teman-teman fokuskan mulai saat ini adalah mulai untuk memperbaiki diri kalian, memperbaiki finansial kalian. Kalau saya boleh saran, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah bertaubat dulu. Ya, dari kalian yang sebelumnya minjol sana sini, gali lubang tutup lubang, bertobat, hentikan gali lubang dan tutup lubang. Minta maaf sama Allah agar teman-teman bisa mulai untuk hidup lebih baik lagi, ya tidak akan minjam-minjam lagi, dan berdoalah terus agar teman-teman diberikan kemudahan jalan untuk memperbaiki hidup, untuk memperbaiki finansial, dan agar bisa membayar semua lunas hutang-hutang kalian semua. Saya yakin pasti bisa kok, saya yakin teman-teman insya Allah pasti bisa. Ya tinggal teman-teman mau atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Ya teman-teman bisa melewati semua ini, mentalnya bisa menjaga mental lebih baik apa enggak. Saya yakin kalau teman-teman sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan, mulai untuk rajin beribadah, sholatnya yang awalnya bolong-bolong mulai rajin, terus kemudian teman-teman juga mulai bersikir. Intinya ibadah-ibadah kalian kencengin, insya Allah mental kalian pun juga akan mulai naik. Beneran deh. Beneran, cobain aja kalau nggak percaya. Kenapa? Saya juga pernah merasakan posisi di kayak kalian gitu ya. Mulai nothing tulus, udah bingung, udah nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Udah bingung aja, udah pasrah aja. Nah ketika pasrah itu memang akan jauh lebih mudah kita menemukan solusinya sebenarnya. Karena masalah seperti ini tidak ada jalan lain selain kita harus sabar, kita harus ikhlas, dan kita harus pasrah. Karena ini masalah uang, dimana kalau kalian masih seret nyari uangnya, ya mau dibayar pakai apa? Ya, jadi ya
kita fokusnya ya bukan ke masalah utangnya nih. Kita fokusnya ke gimana caranya untuk memperbaiki finansial kita. Itu yang paling penting. Kalau kita terlalu mikirkan gimana cara lolos dari pinjol, memikirkan gimana nanti dampaknya kalau kita nggak bayar, ya kita masih akan terkungkup, apa ya istilahnya bahasanya, terjebak di situ-situ aja. Sedangkan kalau kita fokusnya untuk memperbaiki finansial atau keuangan kita, itu akan jauh lebih baik. Percayalah ketika kalian yakin, ketika kalian mulai mendekatkan diri dengan Tuhan, itu akan membuat diri teman-teman lebih yakin, lebih optimis, dan membuat teman-teman bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.